koleksi Nasifik. Hai, apa kabar? Ini mau pamer-pamer, bukan pamer sih, mau nge-review untuk produk skincare-nya Nasifik. Jadi beberapa bulan terakhir ini memang saya coba pakai produk Nasifik. Awalnya itu karena sempat coba-coba beberapa brand lain, tapi mungkin zat aktifnya itu terlalu keras untuk kulit saya, atau mungkin saya pakainya kebanyakan kali gitu ya. Jadi sempat mengalami iritasi. Awal-awalnya bagus, tapi mungkin memang terlalu tinggi konsentrasi zat aktifnya kali ya. Kan memang banyak produk yang mengandung misalnya retinol sekian persen gitu kan zaman sekarang tuh. Emang awalnya kulit ya, usia saya kan sudah 40-an ya, kepala 4 itu ya, seperti biasalah sudah mulai ada fine lines di mata, di smile lines gitu, di dahi. Terus mulai coba pakai yang retinol, pakai vitamin C, serum ya. Awalnya bagus memang. Oh iya, pakai AHA/BHA juga. Mungkin kan itu memang nggak boleh digabung ya, pemakaiannya mungkin salah juga. Jadi tapi awal-awal tuh bagus, karena mungkin kulit saya kondisi waktu itu memang nggak terawat sih, memang males kan, saya tuh orang yang males banget terawat kulit. Jadi awal-awal pakai tuh kelihatan banget hasilnya, langsung kinclong gitulah, langsung jadi halus kinclong. Tapi dalam pemakaian singkat itu hasilnya bagus, tapi mungkin itu nggak bisa dipakai terlalu lama ya untuk konsentrasi yang setinggi itu. Jadi seharusnya mungkin setelah hasil kulitnya bagus, membaik, itu pemakaiannya agak dikurangi gitu, mungkin selang-seling, atau jumlah pemakaiannya itu dikurangi dosisnya gitu. Tapi ya namanya orang ngerasa kulitnya membaik kan nggak puas aja ya, pengen wah pakai terus makin semangat gitu. Akhirnya malah kulit tuh mungkin terlalu tereksfoliasi ya, terlalu terangkat kulitnya itu, akhirnya malah jadi terlalu tipis dan dia jadi sensitif, jadi iritasinya kalau di saya itu tipis, terus bagian kulit itu memang jadi kering, agak-agak mengelupas, terus dia merah dan gatal yang perih itu, gatal dan perih. Terus mulai timbul jerawat, tapi jerawatnya bukan jerawat karena orang yang jerawatan yang memang karena berminyak atau infeksi gitu, bukan. Tapi ini jerawat iritasi gitu, jadi beruntusan gitu kulitnya. Aduh, bingung kan. Lagi pula rasanya tuh kan gak enak banget, perih-perih gatal gitu. Akhirnya gak sengaja lihat iklan Nasifik. Ini lagi nonton videonya Dita Secret Number. Dia kan jadi modelnya Nasifik Indonesia ya. Nah, pada saat itu dia sih iklannya yang Fresh Herb Origin series gitu dia pakai di iklan itu. Tapi jadi kayak tercetus, oh ya cobain deh Nasifik punya produk apa sih gitu kan selain yang Fresh Herb. Pas dilihat-lihat ternyata ada yang Fresh Sika Plus. Nah, pas dibaca itu untuk apa sih Fresh Sika itu, ternyata dia untuk melembabkan, terus lembut, dia juga bisa dipakai untuk kulit yang iritasi atau sensitif gitu, yang sedang bermasalah.
untuk kulit-kulit kering dan sensitif dan iritasi, katanya gitu kan. Wah, seneng banget dong nemuin produk yang khusus untuk kulit iritasi. Jadi belilah. Tapi waktu itu nggak beli satu set langsung ya. Jadi kebetulan sebelumnya udah punya Nasifik yang Real Floral Toner. Nih yang ini produknya tuh. Ini sampai empty segini loh. Saya tuh orangnya beli produk kalau misalnya nggak sesuai harapan atau apa gitu, suka malas pakai lagi kan. Jadi akhirnya nggak kepake, kebuang gitu, nggak pernah habis, jarang banget beli produk dipakai sampai habis. Tapi kebetulan pas beli ini tuh dia enak di kulit gitu, dia nyaman pas dipakai di kulit, itu dia nggak berminyak, terus dia nggak ada alkoholnya kan, jadi juga nggak bikin perih, pokoknya dipakainya lembut, melembabkan gitu rasanya. Nyaman aja lah di kulit yang lagi sensitif dan iritasi itu kan. Jadi udah punya ini kebetulan, jadi waktu itu cuma beli serumnya. Nih yang ini coba lihat tuh, udah mau habis juga, berarti kepake banget kan. Jadi waktu itu pakainya cuma 2 ini nih. Ternyata sejak pemakaian pertama itu pas pakai ini tuh kulit mendingan gitu, kayak lebih tenang berasanya, kulit itu lebih calming down. Gatal-gatalnya berkurang, perihnya berkurang. Walaupun waktu itu kan waktu awal pemakaian ya masih nggak rata ya, masih ada jerawat sensitif itu masih kering, tapi nggak gatal dan perih lagi. Ya udah diterusin aja pakainya, diterusin sabar gitu. Kok lama-lama akhirnya membaik. Kulit yang gatal-gatal perih itu benar-benar sudah nggak berasa gatal dan perih lagi. Terus jerawat iritasinya itu kempes, kulit mulai rata gitu rasanya kalau dipegang, mulai lembab. Wah, cocok gitu kan. Ya udah dipakai aja terus akhirnya. Terus baca-baca juga kan namanya kulit harus dikasih pelembab ya. Jadi kalau serum ini kan sifatnya dia langsung menyerap gitu, jadi harus dipakein krim atau moisturizer lagi untuk mengikat dan menahan kelembapan itu di dalam gitu. Nah, oh ya, ini tuh teksturnya enak juga, dia sama sekali nggak berminyak si Fresh Sika ini. Begitu dipakai nanti beberapa saat itu setelah menyerap itu benar-benar menyerap, nggak sama sekali tidak menimbulkan rasa lengket ini atau berminyak. Ini enak banget. Setelah itu baru beli yang ini tuh, Fresh Sika Plus Clear Cream. Ini untuk iritasi tuh, ditulis banget tuh, mana ya, nah nih, irritable, sensitive and dry skin, cocok banget dong sama masalah kulit saya. Ya udah pakai ini nih, ini aja sudah setengah. Oh, sudah kurang dari setengah, padahal ini belinya belakangan. Nah tuh, ini udah setengah deh tuh. Ya sudah setengah, tinggal segini lagi, dan ininya sudah mau habis tuh. Terus ininya habis, benar-benar habis sampai ke bottom. Nah setelah itu, karena kulit sudah membaik, mulai lagi deh rasa penasarannya timbul kan, karena usia dia sudah kepala 4 ini. Nah kalau ini jadi untuk pemakaian ini benar-benar hanya untuk menenangkan, jadi cocok untuk kulit sensitif atau iritasi ya. Tapi karena sifatnya seperti itu, pastinya dia nggak punya sifat untuk fungsi untuk kayak anti kerut, kayak mengencangkan, mencerahkan. Bukan itu fungsinya memang kan. Nah sebagai perempuan ini kan selalu ada ketidakpuasan dan
bandel aja ya, udah tahu kemarin coba-coba gitu jadi iritasi, ini mau coba lagi. Ya pingin punya produk yang bisa sekaligus mencerahkan, melembabkan, mengurangi kerutan halus gitu ya, supaya tampilannya lebih baik. Akhirnya mulai beli serumnya deh, beli serum lagi yang fresh herbs, karena fungsi-fungsi yang terakhir tadi saya sebutkan itu adanya di fresh herbs ini. Dia itu ada lapisan minyak dari citrus, saya lupa juga sih bahan-bahannya apa, tapi intinya dia memiliki fungsi-fungsi untuk melembabkan kulit, untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, dan mengurangi kerutan halus. Itu fungsinya. Jadi kombinasilah si ini dan ini. Kalau malam saya pakai ini, kalau paginya saya pakai ini. Untuk pelembabnya saya masih terusin pakai yang ini. Gitu. Untuk tonernya setelah ini habis, akhirnya saya beli yang dari seri Fresh Herb ini. Ternyata dibandingkan dengan ini, secara tekstur saya lebih suka yang floral. Kalau yang floral itu dia sama sekali dia sama sekali nggak berminyak ya. Yang real floral itu benar-benar lembab aja rasanya. Kalau yang fresh herb ini ketika dipakai ke wajah itu memang agak berminyak, ada minyak, tapi bukan minyak yang lengket gitu ya, bukan minyak yang terlalu berminyak, tapi ya kalau ini sama sekali nggak berminyak, yang ini ada rasa berminyak. Untuk serumnya pun demikian, sama. Untuk serumnya, kalau yang fresh Sika tadi sama sekali tidak berminyak. Kalau yang ini kan udah jelas ya ada lapisan minyaknya di atas tuh. Jadi kalau mau pakai ini tuh mesti dikocok dulu sampai bercampur, baru diambil dan diaplikasikan ke kulit. Jadi ketika diaplikasikan pun rasanya memang berminyak kalau yang ini. Tapi kan memang kita pakai serum tuh sebenarnya nggak usah banyak-banyak, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes gitu, itu udah cukup sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang kan cukup nggak ya gitu, terus kita pakainya banyak, padahal mohon maaf ya, kucing lagi pada flu di rumah, itu batuk-batuk. Kasihan amat sih, udah diobatin sih, cuma dia masih batuk, udah dibawa ke dokter kemarin. Nah oke. Tapi nyaman, dia ada vitamin C pastikan karena ada citrus gitu. Walaupun fungsinya sama seperti serum-serum yang saya pakai sebelumnya untuk mengurangi kerutan halus, untuk mencerahkan, tapi ini tuh lembut ternyata si fresh herb ini, Nasifik. Di kulit sensitif saya dia nggak bikin iritasi lagi. Jadi setelah ini saya juga pakai sudah lumayan ya, udah sebulan lebih yang ini, 2 bulan atau lupa lah, tapi udah lama juga, jadi bukan baru beli baru pakai gitu, enggak. Nah itu nyaman juga di kulit. Jadi walaupun teksturnya agak berminyak, nggak bikin saya jerawatan, terus nggak bikin sensitif lagi, nggak bikin gatal-gatal merah gitu. Jadi saya lanjut terus nih, dan akhirnya kemarin itu ini kita keluarkan dulu ya yang sudah habis. Jadi kemarin itu saya baru beli lagi, penasaran dengan yang Jeju. Kemudian penasaran juga dengan krimnya yang seri Fresh Herb. Jadi saya beli 2 itu. Dan baru saya cobain. Kalau ini baru ya, jadi belum lama pemakaiannya. Untuk ini yang Jeju Artemisia Essence, tuh dia high concentrated essence for balance and calms the skin.
into a very stable condition. Jadi sepertinya ini untuk menenangkan kulit yang bermasalah juga. Jadi akan saya pakainya tuh ini untuk pengganti yang floral tadi. Jadi saya pakainya serinya begini dan begini. Gitu. Seperti itu. Nah, si Jeju ini, Jeju Artemisia Essence ini pas diaplikasikan ke kulit, dia sama sekali tidak berminyak, tidak lengket, dan ketika menyerap itu langsung berasa kulit tuh kayak lembut gitu loh. Jadi pas dipakai ke kulit tuh gitu langsung lembut banget. Rasanya kulit tuh lembut dan lembab gitu ya. Dia wanginya kayak jamu, sedikit kayak rempah jamu gitu, benar-benar kayak bau jamu deh kalau yang ini. Dan dia mengandung Artemisia lavandulefolia extract 98%. Kandungannya tinggi ya, jadi pasti manfaatnya langsung berasa di kulit. Makanya begitu diaplikasikan tuh kulit langsung berasa lembut banget. Jadi ini bagus kayaknya. Mudah-mudahan sih kalau setelah coba sekian banyaknya produk Nasifik ini nggak ada yang bikin kulit saya jadi iritasi. Kayaknya yang ini juga nggak akan bikin iritasi. Apalagi memang dia diperuntukkan untuk menenangkan kulit. Jadi untuk yang sensitif gitu kulitnya, untuk yang sedang iritasi bisa dicoba rangkaian dari yang Fresica atau Real Floral juga bisa, atau yang Jeju Artemisia Essence ini juga bisa dicoba untuk kulit sensitif ya. Kalau kulitnya lebih ke arah normal itu bisa dicoba yang Fresh Herb. Tapi ini kulit saya kan memang sensitif, pakai Fresh Herb juga aman kok gitu. Kebetulan di saya cocok, nggak ada masalah gitu, nggak menimbulkan masalah baru. Nah, oke, yang ini tadi wangi jamu, tidak berminyak dan langsung menyerap dan bikin kulit jadi lembut. Nah, kemudian yang ini, yang origin creamnya ini, ya saya mau melengkapi aja sih, mau melengkapi yang seri ini. Fresh Herb Toner, Fresh Herb Serum, dan untuk moisturizernya pakai yang Fresh Herb Origin Cream. Yang ini memang ketika diaplikasikan di kulit dia rasanya ada minyaknya, terutama di awal-awal. Tapi kalau misalnya sudah beberapa waktu pemakaian nih, sudah sejam, 2 jam dan berikutnya, rasa minyakannya itu pun berkurang, mungkin dia semakin menyerap ya. Jadi hanya pada saat awal pengaplikasiannya aja itu terasa berminyak, tapi dia nggak bikin jerawatan. Terus meskipun ada sifat mungkin eksfoliasi barangkali ya, vitamin C, karena kalau fungsi untuk mencerahkan dan mengurangi kerutan halus itu kan memang harus ada fungsi eksfoliasinya ya. Tapi dia cukup lembut, nggak bikin kulit saya yang sensitif jadi iritasi lagi, cukup nyaman digunakan dan kulit juga jadi enak gitu. Jadi ini bisa kok dicoba untuk yang kulitnya kering, untuk yang sudah mulai ada kerutan halus, atau yang ingin meratakan warna kulit. Dan ini wanginya tuh enak banget, bukan pakai pewangi ya, kayak wangi jeruk gitu loh, kan memang mengandung citrus oil ya mereka ini nih yang rangkaian ini. Jadi wanginya wangi citrus gitu, seger banget, enak, serius ini enak banget. Dan saya ingetin lagi, untuk pemakaian skincare sebenarnya kadang kita pakai tuh terlalu banyak. Mereka itu nggak perlu banyak-banyak pakainya sebenarnya, setetes 2 tetes itu sudah cukup. Nah, kalau untuk pemakaian toner, kadang saya kalau lagi perlu ingin melakukan eksfoliasi yang lebih gitu, saya pakai kapas. Jadi saya nggak pakai scrub gitu ya. Untuk eksfoliasi itu saya cukup pakai kapas aja kan. Jadi saya tuh nggak pernah pakai kapas setiap hari sebenarnya, karena
kulit saya udah lumayan tipis dan sensitif, jadi saya nggak mau sering-sering gosok-gosok muka gitu pakai kapas atau lap. Jadi untuk pemakaian toner saya kebanyakan dituang aja di tangan gitu, dituang terus ditepuk-tepuk ke wajah. Kecuali misalnya mungkin seminggu sekali, seperlunya aja gitu. Saya pikir udah lama nih nggak dieksfoliasi, jadi pakai kapas pemakaian tonernya sambil diusap gitu kan. Itu kan juga sebenarnya kulit kulit mati kita juga sudah terangkat sih. Sebenarnya kulit kita tuh jangan sering-sering digosok gitu loh, apalagi yang suka bersihin wajah pakai waslap atau pakai kapas setiap hari. Itu sebenarnya terlalu banyak sih eksfoliasinya, karena setahu saya kulit itu jangan banyak ditarik-tarik gitu. Jadi sesekali aja lah tarik-tariknya, apalagi kalaupun mau pakai diusap-usap terus itu harus pakai yang halus banget ya. Pokoknya jangan sering ditarik-tarik kulit itu. Makanya saya lebih suka pakai toner ditepuk-tepuk. Untuk ini juga kan serum juga pakainya kan ditepuk ya, ditepuk-tepuk gitu. Ini juga diusap dioleskan gitu, tapi kan lembut kalau untuk pakai moisturizer. Oke, ini seri yang satunya. Terus masih kalau siang saya pakainya yang seri Sika ini plus sekarang Jeju untuk tonernya, sama pakainya ditepuk-tepuk juga seperti ini. Dan ini rasanya nyaman banget. Saya senang sekali karena waktu itu melihat Dita Secret Number mengiklankan ini Nasifik. Jadi jujur sih dulu agak underestimate gitu dengan produk Nasifik. Kayaknya kan secara promosi itu dia kalah ya dengan produk pesaingnya, kayak Sembaimi itu kan iklannya kenceng banget dan menarik banget ya. Terus CosRX, dan yang paling heboh di review beauty vlogger itu juga Ordinary. Di Ordinary itu juga saya cobain, tapi ternyata mungkin karena saya nggak bilang produknya jelek ya, tapi kan namanya produk kosmetik atau produk skincare itu sebenarnya cocok-cocokan juga. Terus apakah kita dalam pengaplikasiannya itu sudah tepat atau belum, itu sangat pengaruh ke hasil akhirnya. Jadi jangan bilang misalnya beli produk nggak cocok di gue jerawatan ini gini. Mungkin kita yang salah pakainya. Mungkin konsentrasi zat aktif di produk tersebut terlalu tinggi untuk kulit kita, karena kan kulit kita juga beda-beda ya. Ada yang kulitnya tebal, ada yang kulitnya tipis, ada yang berminyak, ada yang kering ya. Jadi kita tuh harus pakai produk itu disesuaikan banget dengan kulit kita gitu. Jadi hasil yang bagus di orang belum tentu bagus di kita, dan hasil yang bagus di kita belum tentu juga bagus di orang lain gitu. Jadi nggak pernah bilang produk itu jelek atau bagus, tapi cocok atau enggak gitu. Nah, kebetulan saya coba yang merek-merek tadi saya sebutkan itu di kulit saya yang tipis, kering, dan sensitif. Itu ternyata tidak cocok karena terlalu agresif gitu. Akhirnya karena lihat iklannya Dita, saya memberanikan diri mencoba Nasifik, dan ternyata produknya Nasifik yang saya coba nih, ini semuanya cocok di saya. Jadi bayangin aja dong, ini sudah empty ya kan. Yang ini udah tinggal setengah lagi. Yang ini juga sudah mau habis. Yang ini udah setengah juga. Artinya produk-produk ini beneran kepake sama saya kan. Kita sudah berbulan-bulan pakainya. Oke. Jadi review
produk nasi fix saya yang saya pakai saat ini. Sekian dulu ya. Jatuh lagi. Oke, sekian dulu semuanya. Semoga review ini membantu. Terima kasih.